Selamat siang anak-anak. Hari ini materi kita adalah grafik fungsi. Tadi ibu udah men-share PowerPoint-nya, tapi ada yang mengatakan, Bu, pusing, nggak bisa dipelajari. Maka ibu berusaha membuat video dan menjelaskan di papan tulis. Ibu menjelaskan dulu supaya paham. Grafik fungsi itu terbagi 3, yaitu fungsi grafik AX kuadrat dan min AX kuadrat. Di PPT sudah ada, yaitu A lebih dari 0 dan C sama dengan 0. Yang kedua, A kurang dari 0 karena min ya, C sama dengan 0. Maka grafik tersebut adalah nanti terlihat dia melalui titik pusat. Maka gambarnya seperti ini. Jadi kurva terbuka ke atas melalui titik pusat. Jadi kalau ada terbuka ke atas melalui titik pusat, maka fungsi kuadratnya adalah AS kuadrat. Kemudian berarti kalau fungsi min AX kuadrat, berarti A-nya kurang dari 0. Ya, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Jadi kalau terbuka ke bawah, berarti melalui titik pusat, berarti fungsi kuadratnya adalah min AX kuadrat. Gitu ya. Contoh misalnya nanti fungsi min X kuadrat, berarti nih nanti kurvanya akan terbuka ke bawah. Misalnya nih fungsi 5x kuadrat, berarti 5 itu lebih dari 0 kan? Berarti nanti kurvanya terbuka ke atas. Tuh contohnya dulu. Jadi inilah kurva. Grafik fungsi itu adalah fungsi kuadrat, berarti grafiknya selalu berbentuk kurva. Ada yang kurvanya terbuka ke atas, berarti A-nya lebih dari 0. Ada yang terbuka ke bawah, berarti kurang dari 0. Gitu ya. Itu grafik fungsi jenis yang pertama. Kemudian grafik fungsi jenis yang kedua. Fungsi X AS kuadrat tambah C. Kedua, fungsi min AS kuadrat kurang C. B-nya lebih dari 0. Dan C lebih dari 0. C ini adalah konstanta. Berarti kalau fungsi X AS kuadrat tambah C, berarti B-nya tidak ada. B-nya sama dengan 0. C-nya lebih dari 0. Tetapi kalau fungsi X min AS kuadrat kurang C, B-nya tetap tidak ada, B tetap sama dengan 0, dan C kurang dari 0. Ya, Ibu ambil yang contoh yang kedua nih. Fungsi X 2S kuadrat tambah 2. Ya, berarti 2 itu adalah lebih dari 0, berarti C-nya lebih dari 0. Ya. Jadi ceritanya ibu pengen mau membuat grafiknya. Buatlah grafiknya. Perintahnya buat grafiknya. Ya. Jadi sebelum kita membuat grafik, supaya mudah mencari titik koordinatnya, maka sebaiknya dibuat tabel dulu. Ibu di kelas 8 ingat gak waktu membuat persamaan garis lurus? Jadi sebaiknya pakai tabel dulu, baru buat grafik. Ya. Ibu punya soal, fungsi X 2S kuadrat tambah 2, di mana X adalah dibatasi min 3 dan kurang dari 3. X adalah bilangan real. Berarti X-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3.
Kemudian suku pertama adalah 2x kuadrat, masuk ke baris yang kedua. Kemudian C-nya ada 2. Ya, berarti 2x kuadrat. X-nya ganti menjadi min 3. Berarti min 3 kuadrat adalah 9. 2 kali 9 berarti 18. Ganti X-nya min 2. Min 2 kuadrat berarti 4. 4 kali 2 berarti 8. Ganti X-nya min 1. Min 1 kuadrat adalah 1. Dikali 2 berarti 2. Kalau X-nya 0, 0 kuadrat 0 kali 2, 0. Begitu juga 1. 1 kuadrat 1 kali 2, 2. 2 kuadrat 4 kali 2, 8. 3 kuadrat adalah 9 kali 2, 18. Kalau dia konstanta berarti 2 terus. Untuk mencari fungsi X-nya adalah jumlahkan 18 tambah 2 20, 8 tambah 2 10, 0 2 tambah 2 4, 0 tambah 2 2, 8 tambah 2 10, 18 tambah 2 20. Sehingga koordinatnya adalah min 3 X-nya 20 Y-nya, min 2 X-nya 10 Y-nya, 0 X-nya 2 Y-nya, 1 X-nya 4 Y-nya, 2 X-nya 10 Y-nya, 3 X-nya 20 Y-nya. Sehingga kurvanya adalah seperti ini. Ya. Kurvanya terbuka ke atas. Jadi memotong sumbu Y dia. Memotong sumbu Y berarti titik puncaknya adalah 2. 0, 2. Jadi perlu ibu pesankan kepada kamu ciri-ciri, ya, ciri-ciri fungsi kuadrat yang bentuk AX kuadrat C. C ini adalah memotong sumbu Y. Ya. Jadi kalau misalnya nih fungsi X, ibu punya 3x kuadrat plus 6. Berarti memotong sumbu Y adalah 0, 6. Ya, itu lebih mudah buat kalian. Gitu. Jadi untuk divideokan cukup nomor 1 dan nomor 2. Ya, kalau nomor 1 gampang. Misalnya nih fx ya 2 kuadrat. Ya udah, kalau x-nya ya buatlah grafiknya. Misalnya nih min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti ini 2x kuadrat. Ini udah langsung fx. Ini berarti xy. Berarti min 4, min 2, 0, 2, ya kan? 4. Kemudian ya udah. Berarti fx-nya berapa? Ya kan? Berarti y-nya sama dengan x. Berarti min 2, min 2, min 2, min 4. Ya kan? Ini min 4-nya sama. Min 4, min 2, 0, 2, 4. Berarti 0, min 2, min 1, min 2, 0, 0, 2, 1, 2, 2, 4. Jadi ini nanti melalui titik pusat. Berarti kurvanya terbuka ke atas karena A lebih dari 0. Seperti itu anak ya. Jadi sebenarnya kalau udah paham waktu kelas 8 persamaan garis lurus ya, membuat grafik persamaan garis lurus tidak jauh beda membuat grafik fungsi ya. Cuma kalau persamaan garis lurus berarti itu adalah fungsi linear, tidak berpangkat ya, tidak berpangkat. Tapi kalau fungsi kuadrat namanya kuadrat, berarti berpangkat 2. Maka grafiknya pasti berbentuk kurva. Kurva ke atas
kurva ke bawah. Gitu. Jadi ini kamu sudah punya ilmu ciri-ciri persamaan kuadrat yang melalui titik pusat. Berarti dia adalah bentuk fungsi kuadrat AS kuadrat dan min AX kuadrat. Yang kedua, ciri-ciri persamaan fungsi kuadrat AS kuadrat tambah C. Ciri-cirinya adalah ya, C itu adalah berarti memotong sumbu Y. C itu adalah memotong sumbu Y. Pasti ini namanya titik balik. Sama aja titik balik. Ya. Jadi kalau fungsi kuadrat 3S kuadrat tambah C, sekali lagi, C itu adalah sumbu Y dan berarti dia titik baliknya adalah di sumbu Y. Ya, titik balik adalah sumbu Y. Ada istilahnya titik balik maksimum. Titik balik maksimum, ini maksimum. Ini titik balik minimum. Karena ke bawah. Ini titik balik maksimum. Maksimum kan? Berarti di atas. Ingat aja gunung ya. Maksimum, maksimal. Jadi ingat, minimumnya bagaimana? Berarti menuju ke atas. Maksimum bagaimana? Berarti menuju ke bawah. Ke bawah itu puncak. Ya, ingat. Jadi sekali lagi, kamu sudah tahu ciri-ciri titik balik minimum, titik balik maksimum. Kalau minimum berarti menuju ke atas, maksimum berarti menuju ke bawah. Kurva ke bawah. Yang kedua, kamu sudah tahu fungsi kuadrat bentuk AS kuadrat tambah C. Artinya apa? C itu adalah memotong sumbu Y dan sekaligus disebut titik balik. Titik baliknya terletak di sumbu Y. Demikian untuk Ibu perjuangkan cukup nomor 1 dan nomor 2 karena nomor 3 ada di PPT. Selamat ketemu dengan GMAT. Nanti Ibu ulangin yang nomor 3 adanya contoh di PPT. Terima kasih, semoga kalian paham dan mengerti dan tetap kamu ulang-ulang di rumah supaya kamu bisa. Kamu bisa karena sudah biasa, sudah berlatih. Selamat pintar ya nak, semangat.